Jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa makan rendang. Apa kabar anak-anakku tersayang? Semoga tetap senang dan riang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Endah hari ini dalam pembelajaran tema. Tema kali ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku. Anak-anak ustazah, ayo kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tema 3 kali ini kita belajar tentang menemukan informasi dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi dalam sebuah teks dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca loh. Kemudian kita juga dapat membuat ringkasan dari teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Selanjutnya, anak-anak ustazah, mungkin dalam membaca teks, antum menemukan banyak kata-kata ya. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui artinya, kita dapat mencari arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak ustazah sudah pernah lihat belum Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah buku yang kelihatannya memang agak lebih tebal dan lebih panjang. Untuk mengukur berapa panjang Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan alat ukur. Alat ukur ada alat ukur baku dan tidak baku. Salah satunya yang pertama adalah penggaris. Penggaris adalah alat ukur panjang baku. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Yang kedua, alat ukur baku adalah meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Yang ketiga, kita kenal dengan meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Yang keempat, meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Meteran roll besar biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan senti atau meter. Kalau kita mau membuat sebuah gendang, kita menggunakan alat ukur apa ya? Kita bisa menggunakan meteran kain atau meteran roll kecil. Nah, sekarang kita belajar tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Ada rebana, gendang, genjel, marakas. Pola irama sederhana. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang atau teratur dalam sebuah benda. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4.
Pola birama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya, mari kita lihat gambar di buku pena antum. Pola birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap birama. Contohnya, prak prak krik, atau dang dang dang, atau ting ting ting. Itu ada 3 kali pengulangan ya. Pola irama akan lebih menarik dan terdengar indah jikalau kita melakukannya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ada yang menggunakan alat musik gendang, alat musik tepukan, macam-macam. Nah, jikalau bersama-sama sebaiknya kita harus mengamalkan pengamalan sila keempat tentang musyawarah. Sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Nah, anak-anak ustazah, alhamdulillah hari ini sudah banyak hal yang antum dapat. Yang pertama, antum dapat menentukan cara menggali informasi dalam sebuah teks, mencari kata-kata sulit di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenal alat ukur baku, mengenal pola irama, alat musik ritmis, dan bermusyawarah. Anak-anak ustazah doakan semoga bertambah ilmu dan pemahaman antum semua. Baiklah, anak-anak ustazah, besok kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita masih bersama Ustazah Endah. Hari ini ustazah akhiri dulu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.